Sistem Necromancer, bab 295 sampai dengan 297. Bab 295. Bab 295, Liontin Ember, tolong pilih saya dan rekomendasikan saya. Pria itu mengangkat tangannya dan berjalan dengan hati-hati. Ki Hancai melihat ke pihak lain. Mengenakan jaket kulit dan rambut acak-acakan, dia tampak seperti pengungsi yang melarikan diri dari kelaparan. Ki Hancai melanjutkan, biarkan kalian semua keluar dan diperiksa. Oke. Pria itu berbalik dan membiarkan orang-orang di van lain keluar. Van lain terbuka dan beberapa orang yang selamat keluar satu demi satu. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, dan sebagian kecil perempuan. Semua orang dalam kondisi tidak baik, sedikit jorok, dan memiliki kulit pucat dan otot tipis. Pergi dan periksa kendaraan mereka. Ki Hancai melanjutkan. Beberapa orang berjalan mendekat dan memasuki mobil untuk memeriksa. Ki Hancai terus bertanya, apakah ada yang terluka? Tidak, semua orang menjawab satu demi satu. Hal ini mudah dikenali. Dampak virus ini terhadap manusia sangat cepat. Selama Anda berdiri di sana dan mengamati sebentar dan tidak berubah menjadi zombie, tidak akan ada masalah. Semua orang terdiam beberapa saat, dan Ki Hancai terus menatap pria itu di awal. Apakah Anda pemimpinnya? Yah, benar. Dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Jawabannya tetap saja orang celaka. Kami datang dari jembatan Dajin. Tempat kami berlindung diserang oleh sekelompok mayat, jadi kami bergegas jauh-jauh ke sini. Kalian, bisakah kalian menghindari mayat dan melarikan diri ke sini? Kami telah mempersiapkannya sejak lama. Rencana awalnya adalah mendekati pinggir kota, tetapi jalannya terlalu diblokir dan kami berputar-putar. Kami berbelok ke sini. Pria itu menatap Ki Hancai dengan hati-hati dan melanjutkan, terima kasih. Anda menyelamatkan kami, jika tidak, kami semua akan mati di sini. Ki Hancai mengangguk, tidak meragukan penjelasan mereka. Sebagian besar tempat penampungan masih berjuang untuk bertahan hidup dengan menghindari zombie. Satu-satunya yang dapat menangkap zombie dan membunuh mereka mungkin adalah bengkel mobil. Ki Hancai mengangguk dan melanjutkan, sekarang saya memberi Anda dua pilihan. Pertama adalah bergabung dengan tempat penampungan kami. Kami akan memberi Anda jaminan makanan dan keamanan, tetapi Anda juga harus melakukan pekerjaan yang sesuai. Pilihan kedua adalah pergi sendiri. Anda terus pergi ke pinggir kota dan hidup sendiri, dan jangan mengungkapkan apapun yang Anda lihat atau dengar hari ini. Baiklah, kami ingin mendiskusikannya. Oke, cepat. Para penyintas berkumpul dan mulai berbicara dengan suara pelan. Setelah segera kembali lagi, pemimpinnya berkata, kami ingin bergabung dengan Anda. Ki Hancai mengangguk, pergi dan daftar di sana. Jika Anda memiliki pekerjaan teknis atau keterampilan khusus, harap sebutkan saat itu. Anda mungkin mendapatkan perawatan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Pria itu mengucapkan terima kasih, lalu bertanya, kamu memanggilku apa? Ki Hancai. Beberapa orang tercengang, dan semuanya mengangkat kepala untuk melihatnya. Pria itu berkata, apakah Anda pemimpin desa Dongan? Ki Hancai menggelengkan kepalanya, kami telah bergabung dengan bengkel mobil. Anda tahu desa Dongan, dan Anda seharusnya pernah mendengar tentang bengkel mobil. Ekspresi beberapa orang berubah lagi. Bengkel mobil dan desa Dongan bergabung, tidak heran begitu sengitnya. Para penyintas melanjutkan perjalanan ke lokasi pendaftaran sambil berbicara dengan suara pelan di sepanjang jalan. Kami telah bergabung dengan bengkel mobil, ini adalah tempat perlindungan terbesar. Seharusnya tempat ini lebih buruk daripada Suaka Yanshen, tapi dengan bergabungnya desa Dongan, perbedaannya seharusnya tidak terlalu besar. Bagaimana mungkin? Bisakah ada naga terbang di Suaka Dewa Api? Bisakah naga itu menghadapi mayat secara langsung? Anda sudah melihatnya, bagaimana Anda tahu mereka tidak bisa melakukannya? Saat mendaftar, beberapa orang juga mulai berbicara. Siapapun yang tidak bodoh tahu manfaat bergabung dengan shelter besar.
Lingkungan hidup yang aman dan makanan yang cukup adalah hal yang paling penting saat ini. Orang-orang ini juga merupakan kelompok yang paling beruntung menurut Ki Hancai. Jika lebih banyak orang ingin bergabung, itu tergantung apakah Raja Yama dan Li Yahong setuju. Berpalinglah dari para penyintas baru. Dilaporkan ke interkom. Kemudian dia terus mengarahkan orang-orang tersebut dan berkata, singkirkan mobil mereka dan jangan menghalangi jalan. Di medan perang, pertempuran berlanjut. Fan-fan itu menarik lebih banyak mayat daripada sebelumnya. Kerangka naga terbang melemparkan bom besi berulang kali, membombardir bagian belakang mayat. Setelah setiap suara keras dan asap, akan ada area vakum yang luas. Pada saat yang sama, mayat dan kerangka juga bertarung bersama dengan sengit. Zombie-zombie itu terus mencabik dan menggigit, dan barisan tombak kerangka terus menarik ke belakang dan menusukkan tombak di tangan mereka. Zombie terus berjatuhan, dan zombie baru berkerumun untuk mengisi kekosongan. Bang-bang-bang gelombang. Dua zombie yang cacat menghempaskan zombie di depan mereka, melompat dan menabrak antrian kerangka. Sejumlah besar kerangka terjatuh atau terinjak-injak. Juyi, orang besar, dan orang besar dua, kalian maju dan bunuh kedua orang besar itu tanpa menghancurkan kepala mereka. Beberapa kerangka cacat di belakangnya segera mengambil tindakan. Satu lari ke depan, langsung menjatuhkan dua zombie cacat ke tanah. Tinju besar mulai memukul keras berbagai bagian tubuh. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat menahan begitu banyak kerangka yang cacat. Dia hancur dan berguling-guling, dan otot-ototnya hancur dan hancur. Yang mulia, pelurunya hilang. Suara Qiangzi terdengar melalui interkom. Fei Long telah melemparkan peluru besi padat. Saya telah menginvestasikannya sejauh ini, dan saya telah membuang bagian terakhirnya. Temukan beberapa batu di sekitar dan lihat apakah Anda bisa melemparkannya dari ketinggian. Bagus. Halo gelombang. Tiba-tiba, suara zombie terdengar dari jalan di kedua sisi. Wu Heng meliriknya dan terus memberi perintah, pisahkan dua kelompok kerangka untuk mencegat kelompok mayat di kedua sisi. Tengkorak dengan pedang, kapak, palu, del segera dibagi menjadi dua tim dan menyerang mayat di kedua sisi. Pertempuran berlanjut hingga sore hari. Seluruh jalan dipenuhi mayat, dan langit dikelilingi oleh darah. Selain bau busuk dari mayat yang membusuk, juga ada bau darah yang tidak sedap di udara. Setelah pertempuran, pengalaman Wu Heng dari level 12 ke level 13 juga meningkat kurang dari setengah. Bukan tanpa alasan orang-orang itu memblokir mayat-mayat itu. Zombie dibantai, dan tim kerangka juga mulai membersihkan medan perang. Juyi dan Big Man, masing-masing menyeret tubuh zombie yang cacat, berjalan dari sisi yang berlawanan. Dia melemparkannya ke kaki Wu Heng dan berdiri di belakang tim. Wu Heng melirik mayat itu dan langsung melepaskan teknik budak tulang. Daging dan darahnya terlepas, dan kerangka bertulang tebal itu perlahan berdiri. Prajurit kerangka, level 11. Prajurit kerangka, level 12. Mereka semua adalah zombie menyimpang tingkat kedua, dan tidak banyak perubahan level. Wu Heng mencari di antara daging cincang, menemukan dua inti mayat, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Kemudian dia menyerahkannya kepada Li Yahong dan berkata, kirimkan ke kerangka alkimia jika kamu punya waktu. Baik, Li Yahong mengangguk. Wu Heng menegakkan tubuh dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, setelah kita kembali, biarkan orang mempelajarinya. Anak panah yang digunakan untuk membuat busur kayu memakan terlalu banyak. Meskipun panah tidak dapat membunuh zombie secara langsung, panah juga dapat menimbulkan efek membunuh yang signifikan jika ditembakkan. Tetapi kerugiannya juga sama seriusnya. Setiap kali Wu Heng pergi ke toko pandai besi di Treasure Island, dia membeli semua anak panah dan busur di dalamnya. Meski begitu, itu masih belum cukup untuk penggunaan prajurit kerangka. Sebaliknya, hal ini juga menyebabkan harga anak panah di Treasure Island meningkat. Oke, saya akan mendiskusikannya dengan semua orang ketika saya kembali. Li Yahong mengangguk dan terus bertanya, apakah kita masih ingin maju?
Tidak perlu untuk saat ini, mari kita bersihkan medan perang. Li Yahong mulai mengatur para penyintas dan terus membawa busur panah dan pelindung kulit di hotel. Skeleton masih membersihkan medan perang. Tunggu hingga busur dan baju besi diangkut. Li Yahong merendahkan suaranya dan berkata, "Aku akan kembali dulu, dan aku akan menemanimu lain kali." "Oke, lain kali menginaplah 1 malam, lalu kembali." Wajah Li Yahong memerah, tidak ada cara untuk mandi di sini, akan lengket dan tidak nyaman. "Aku akan menyiapkan bak mandi untukmu, tidak apa-apa." Benar-benar, keduanya mengobrol sebentar. Konvoi juga sudah siap. Setelah melambaikan tangan, Li Yahong pergi dengan iring-iringan mobil. Wu Heng berjalan ke tumpukan mayat yang dikumpulkan, memegang tongkat tulang belakang, dan mulai melepaskan medan perang mayat mati. Sejumlah besar skeleton berdiri dan perlahan-lahan bergabung dalam antrian. Dan kali ini, di antara kerangka yang ditransformasikan, sudah ada kerangka yang telah mencapai level 4. Zombie membaik dengan cepat. Transformasi berlangsung hingga senja. Wu Heng mengatur agar kerangka itu ditempatkan lagi, kembali ke hotel, membuka pintu, dan kembali ke kediamannya. Kembali ke Pulau Harta Karun. Wu Heng berjalan ke bawah. Saat saya berjalan ke sudut tangga lantai 2, saya mendengar percakapan datang dari halaman. "Tuangkan ke dalam air, aduk, lalu sirami bunganya." "Siram sekali sehari?" tanya Mini. "Siram saja setiap 5 hari sekali." Wu Heng berjalan keluar pintu dan melihat peri kayu di sebelah. Sanara dan Mini berdiri di depan hamparan bunga, memegang ketel untuk menyirami bunga. Di belakang, masih berdiri seorang pengurus rumah tangga paruh baya dan beberapa penjaga di depan pintu. Melihat Wu Heng keluar, Mini segera tersenyum dan berkata, "Tuan, saudari Sanara ada di sini dengan membawa hadiah. Anda baru saja beristirahat, jadi saya tidak mengganggu Anda." "Baiklah, Nyonya Sanara, silakan masuk." Wu Heng menyingkir dan mengundangnya masuk. Sanela tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ke aula. Hari ini Sanela mengenakan gaun panjang yang kasual, namun wajahnya tetap cantik. Liontin kuning tergantung di lehernya yang berwarna merah muda dan putih. Itu harus berupa benda atau penyangga langka yang dapat melindungi Anda dan menunggu penyelamatan pada saat-saat kritis. Sanara memasuki ruang tamu dengan tangan di belakang punggung dan melihat sekeliling. Kemudian dia berdiri di depan lukisan gantung dan melihat ke atas. "Nyonya Sanara, apakah Anda sangat tertarik dengan karya seni?" Wu Heng menemukan sebuah topik. Sanara mengalihkan pandangan dari lukisan-lukisan itu dan berkata, "Kamu lebih tahu. Apakah kamu juga menyukai lukisan-lukisan ini?" "Saya tidak memiliki pencapaian seni yang tinggi. Menurut saya lukisan-lukisan ini sangat indah, dan pelukisnya pasti orang yang sangat lembut." Sanara tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya juga merasa ini akan menjadi karya seorang pelukis yang sangat hebat." Keduanya duduk kembali di sofa. Dan Mini membawakan teh susu dan beberapa makanan ringan. Memperkenalkannya dengan cara yang mencolok, lalu membuka bungkusnya dan memberikannya kepada pihak lain untuk dimakan. Wu Heng menyesap gelas airnya dan terus bertanya, "Nyonya Sanara, apakah Anda presiden kamar dagang bunga bintang? Nah, berbisnislah dan cari nafkah." Wu Heng terus bertanya, "Industri apa saja yang terlibat?" "Kehidupan dan keperluan militer semuanya terlibat." Sanara mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Wakil Wu Heng, barang apa yang ingin Anda beli?" "Senjata dan makanan." "Apakah bunga bintang terlibat?" "Makanan para peri kayu sangat populer, dan senjata mereka juga diangkut." "Saya ingin memesan beberapa." Sanara meliriknya dengan mata yang indah dan berkata, "Aku juga tidak membawa perjanjian. Kamu pergi ke tempatku besok dan kita menandatangani perjanjian. Jika kamu butuh sesuatu, aku akan mengatur seseorang untuk membelikannya untukmu." "Bagus." Keduanya mengobrol sebentar. Enyer juga kembali dari luar. Wu Heng meminta orang-orang menyiapkan makan malam dan menjamu pihak lain untuk menginap untuk makan malam. Sanela tampaknya sangat dekat dengan Mini, dan mereka mengobrol dengan gembira satu sama lain.
Tunggu sampai hari gelap. Sanela baru saja kembali ke kediamannya. Wu Heng membawa kedua putrinya kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, dini hari, Underwell pergi ke asosiasi terlebih dahulu. Wu Heng membereskan dan pergi ke kediaman Sanara di sebelahnya. Menurut diskusi keduanya kemarin, Wu Heng berencana membeli sejumlah persediaan dari kamar dagang Bunga Bintang. Mengetuk pelan pintu halaman, pengurus rumah tangga paruh baya membuka pintu, membungkuk sedikit dan membawanya menuju gedung. Membawanya ke kamar di lantai 4, mengetuk pintu, "Nyonya, Diakon Agung ada di sini. Biarkan dia masuk." Pintu terbuka dan Wu Heng langsung masuk. Ini adalah ruang belajar. Ada beberapa kuas dan cat berserakan di tanah. Di tengahnya terdapat stand bunga berwarna kayu dan lukisan cat minyak dengan bunga, rumput, dan langit malam di atasnya. Sanela terbaring di tempat tidur, dengan kulit halus dan putih di bawah selimut tipis. Wu Heng melirik bahu telanjang dan paha bundar wanita itu, lalu matanya tertuju pada kalung kuning di meja samping. Liontin Oak Ember, benda luar biasa. Kategori, benda aneh. Fungsi, resin membungkus dirinya sendiri. Efek samping, dalam keadaan tertutup, kesadaran utama orang pertama yang Anda lihat akan memiliki rasa ketergantungan dan tidak dapat diubah setelah penggunaan kedua. Bab 296. Bab 296, Pakar nomor 1. Benda khusus, selain memberikan efek khusus, juga memiliki efek samping tertentu. Kalung ember dapat melindungi pemakainya pada saat bahaya, namun memiliki efek samping yang sangat serius. Kesadaran utama mengembangkan rasa ketergantungan pada orang pertama yang dilihatnya. Ini adalah pertama kalinya Wu Heng melihat efek samping seperti itu. Tetapi hal itu juga mengingatkannya pada beberapa video sains populer yang pernah dia tonton. Beberapa hewan kecil akan berpikir bahwa makhluk pertama yang mereka lihat setelah keluar dari cangkangnya adalah induknya. Menciptakan rasa percaya dan ketergantungan dalam hati. Ini sangat mirip dengan efek samping liontin di depan Anda, dan bahkan mungkin lebih serius. Wu Heng melirik peri cantik yang masih duduk-duduk di sofa, bertanya-tanya apakah dia sengaja meletakkannya di sini agar dia melihatnya. Sanara memutar matanya, "Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku akan menyerahkan diriku padamu." Wu Heng melirik kutipan itu. 24. Di mana kamu? Tidak mungkin. Saya tidak suka berhubungan dengan orang-orang yang duduk di sana sepanjang hari. Sanara sepertinya menyadarinya dan menoleh ke belakang. Wu Heng membuang muka dan mengagumi lukisan setengah jadi di kuda-kuda. Hobi kelas atas. Gelombang. Sanara menguap dan menatapnya. "Apakah kamu bangun pagi-pagi setiap hari?" Tidak ada yang tahu bahwa mereka bisa melihat panel benda aneh, dan orang biasa tidak tahu banyak tentang benda aneh para peri kayu. "Kamu cantik sekali." Wu Heng melirik lukisan cat minyak itu dan sedikit terkejut dengan bakat orang lain. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Setelah mengatakan itu, dia berdiri sambil memegang selimut tipis dan berjalan menuju layar di bagian dalam ruangan. Tetapi kemudian dia membantah spekulasi ini. Saat dia berjalan, sosoknya bergoyang, pahanya yang putih dan pantatnya yang bulat melintas samar-samar. Betis putihnya meringkuk di tempat tidur, dan dia mengerucutkan bibirnya ke lukisan cat minyak di depannya. "Aku dengar kemarin kamu menyukai lukisan cat minyak, jadi aku ingin melukis yang baru untukmu, tapi aku belum melakukannya, belum menyelesaikannya." Dang 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 gelombang. Dia melirik orang lain dan berkata, "Pemandangan, maka kamu harus menggambar dirimu di cermin dan memberikannya kepadaku." Sanara mengangkat kepalanya dan mengibaskan rambutnya yang tergerai, dan terus bertanya, "Berapa umurmu tahun ini?" Sanara berkata, "Lihatlah apa yang perlu kamu beli, dan saya akan mengatur agar seseorang memberikannya kepadamu." "Sepertinya sudah larut. Apakah kamu tidak cukup istirahat tadi malam?" Wu Heng bertanya sambil tersenyum. "Pihak lain sebaiknya meletakkannya di sini dengan santai. Saat saya berjalan di balik layar bagian dalam,
saya mendengar suara gemerisik orang berganti pakaian. Hobi sang penyihir sepertinya membaca semua jenis buku. Sanara berjalan keluar dari balik layar. Saya biasanya berlatih permainan pedang dan membaca beberapa karya sastra. Mendekatlah dan duduk lagi di samping. Sanara tersenyum dan duduk sambil memegang selimut tipis di tubuhnya. Mari kita bicara tentang usia dan hobi. Benar-benar, di belakang layar, suara bertanya, Sanara, terdengar lagi. Saat keduanya sedang mengobrol, pintunya diketuk pelan. Aku suka melukis, karya seni, dan mengunjungi tempat-tempat. Sanela berpikir sejenak dan berkata, penarik perhatian. Transportasi lintas laut memiliki persyaratan kuantitas, tetapi harganya tidak mahal. Pintu terbuka dan kepala pelayan masuk dengan persetujuan dan kutipan. Mengganti pakaian rumah berwarna biru muda. Kirimkan. Payudara montok mengangkat baju yang longgar. Apa hobimu yang biasa? Wu Heng duduk di kursi dan merasa sedikit lucu. Bagaimana ini bisa terasa seperti kencan buta? Kemudian, terdengar suara pengurus rumah tangga, Nyonya, perjanjian jual beli sudah siap. Aku mungkin membuatmu takut saat mengatakannya. Dihitung berdasarkan usia, aku bisa dianggap sebagai leluhurmu. Sanara meliriknya dan menambahkan, para elf tumbuh terlambat, jadi kita tidak ketinggalan jauh, terlalu banyak. Di kota Luntam, harga sekantong penuh gandum adalah 135 koin tembaga, dan di kamar dagang, harga dalam jumlah besar adalah 87 koin tembaga. Hanya saja jumlahnya lebih banyak, dibutuhkan lebih dari 20.000 karung. Sanara juga menyebutkan sebelumnya bahwa makanan peri kayu merupakan salah satu makanan ekspor utama dan sangat populer di kalangan semua ras. Selain gandum, kacang-kacangan dan biji-bijian juga bermacam-macam dan jenisnya banyak. Di antara jenis lainnya, harga busur kayu juga jauh lebih murah, dan harga pelindung kulit mendekati harga pasaran. Setelah membaca harganya, Wu Heng menuliskan jumlah lebih dari 10.000 untuk beberapa jenis yang dia butuhkan. Sanara mengambil cangkir teh dan meminumnya, matanya melirik jumlah yang diisi oleh pihak lain. Dia terbatuk dan berkata, kamu sangat menginginkannya. Apa yang kamu lakukan? Apakah ini akan mempersenjatai tentara dan membeli begitu banyak senjata, perlengkapan, dan makanan? Ada apa? Saya ingin membeli sebanyak-banyaknya. Sanela berkata, kami tinggal berdekatan, jadi tidak perlu membeli sebanyak itu sekaligus. Jika tiba waktunya untuk mengangkutnya, itu akan dengan mudah menarik perhatian. Wu Heng merasa ini benar. Membeli senjata dan perlengkapan dalam jumlah besar dapat dengan mudah menarik perhatian yang tidak perlu. Kalau begitu biarkan aku mengubah jumlahnya. Sebanyak 5.000 karung gandum dipesan, termasuk tepung dan kedelai untuk senjata, masing-masing 2.000 busur kayu dan kapak perang satu tangan, dan 20.000 set pelindung kulit satu potong. Setelah selesai menulis, Sanara mengangguk dan bertanya, kelompok usaha memiliki aturannya sendiri dan perlu membayar deposit sebesar 50%. Apakah uangnya cukup? Wu Heng mengangguk, setelah menghitung harganya, dia mengeluarkan 2 barel besar koin perak dan menaruhnya di dalam ruangan. Sanara tersenyum dan mengangguk, memberi isyarat kepada pengurus rumah tangga untuk melakukan inventarisasi dan langsung menyimpannya. Kemudian dia melanjutkan, mau menginap untuk sarapan. Saya sudah makan dan saya harus pergi ke asosiasi. Sanara tidak menahan diri, baiklah, sampai jumpa lagi. Melambaikan tangan, Wu Heng langsung meninggalkan kediaman Sanara. Saat ini, hari sudah hampir tengah hari. Wu Heng melewati asosiasi dan langsung menuju ke konsorsium lambang ular di seberangnya. Setelah dibawa ke ruang resepsi, tidak lama kemudian, anggota staf Paruhbaya yang bertanggung jawab masuk. Tamu, staf memberi hormat sedikit. Wu Heng bertanya langsung, apakah ada sesuatu tentang komisinya? Tamu, tunggu sebentar, saya akan meminta seseorang memeriksanya untuk Anda. Pria Paruhbaya itu turun dan memesan. Pria Paruhbaya itu berkata, tamu, total 5 mayat telah dikumpulkan kali ini,
termasuk 1 dari profesional level 15 dan 4 dari profesional level 10. Mendengar profesional level 15, Wu Heng sedikit menyipitkan matanya. Untuk profesi tempur, saya memiliki beberapa kerangka di tangan saya, tetapi untuk profesi kehidupan, saya tidak memilikinya. Wu Heng berdiri dan berjalan menuju peti mati. Tutup peti mati dibuka oleh staf, memperlihatkan 6 lengan di dalamnya, yang terlipat dan melingkari tubuh laki-laki di dada. Pria paruh baya itu juga memperkenalkan, Hernan, anggota suku Bevera, seorang alkemis, farmasi, level 15, meninggal pada usia 245 tahun. Seperti yang diharapkan, dia berasal dari suku Bevera, dan dia juga seorang alkemis. Beberapa hari yang lalu, Wu Heng baru saja melakukan kontak dengan ras ini. Ciri terbesarnya adalah warna kulitnya lebih gelap, alis tebal dan bibir tebal, serta 6 lengan yang paling terlihat jelas. Sebaliknya, tinggi dan bentuk tubuh tidak jauh berbeda dengan manusia. Mayat di peti mati telah menyusut dan menyusut, seperti mumi. Ini tidak penting. Seorang alkemis level 15 adalah yang dibutuhkan Wu Heng. Dan semakin banyak, semakin baik, dan semakin tinggi levelnya, semakin baik. Bagaimanapun, inti mayat tingkat ketiga saya belum membuat terobosan apapun. Kecil, peti mati satu demi satu dibuka. Wu Heng menekan kegembiraan di hatinya dan terus melihat ke belakang. Pria paruh baya itu juga mengikutinya. Bradley, ras manusia, penyamak kulit level 11, 45 tahun, meninggal karena pembunuhan cinta. Mijat, seorang kurcaci, tukang emas tingkat 12, berusia 32 tahun, meninggal karena tenggelam. Konovalova, kurcaci, pandai besi level 12. Veros, manusia, pandai besi level 10. Pria paruh baya memperkenalkan mereka satu persatu, termasuk nama, ras, pekerjaan dan level. Kecuali mayat level 15, 4 mayat yang tersisa sepertinya sudah mati. Dalam waktu singkat, 2 diantaranya pandai besi, 1 penyamak kulit, dan 1 lagi pandai emas. Ukiran emas, yaitu mengukir perhiasan dan barang-barang kecil, juga merupakan profesi yang membutuhkan keahlian. Wu Heng merasa cukup baik, lebih baik dari tukang kebun dan koki terakhir kali. Oke, berapa lagi yang harus saya bayar? Wu Heng bertanya. Pria paruh baya itu berkata, 4 mayat tingkat ketiga bernilai total 2.700 koin perak, dan mayat tingkat keempat bernilai 1.500 koin perak. Wu Heng mengangguk dan membayar harga yang sesuai secara langsung. Pria paruh baya meminta seseorang untuk menghitung koin perak, yang dianggap menyelesaikan komisi. Wu Heng menutup-tutup peti mati, mengumpulkan semua mayat, dan melanjutkan, terus bantu saya mengumpulkan mayat. Selain mayat dari profesi khusus ini, jika ada naga terbang, mereka juga dapat dikumpulkan. Tamu yang baik, saya akan menulis komisi baru untuk Anda. Bagus. Komisi baru ditandatangani kembali, dan Wu Heng meninggalkan konsorsium dan berjalan menuju kediamannya. Kembali ke tempat tinggal Anda. Minnie berlari keluar kamar. Bukankah tuannya pergi menemui saudari Sanara? Kenapa dia kembali sekarang? Kami sudah lama selesai berbicara, dan kami akan pergi ke asosiasi lagi. Wu Heng memeluknya dan berjalan masuk. Oh, Minnie terus bertanya, Tuan, apakah ada yang ingin kamu makan di malam hari? Buat saja pengaturannya. Keduanya mengatakan sesuatu, dan Wu Heng langsung pergi ke lantai 4. Buka gerbangnya dan pergi ke dunia zombie. Saat keluar dari hotel, masih ada sekumpulan kerangka di luar pintu. Mayat zombie yang belum bertransformasi tadi malam ditumpuk menjadi tumpukan mayat di ruang terbuka tak jauh dari situ. Bau darah busuk yang menyengat menyebar ke sekeliling. Wu Heng berjalan mendekat dan langsung melepaskan Dead Corpse Battlefield. Daging dan darah mengalir menuruni tumpukan mayat seperti lilin panas, dan kerangka berdiri dari tumpukan mayat. Jatuh dengan suara mencicit dan berjalan ke tim kerangka di satu sisi. Tunggu sampai semua mayat telah berubah bentuk. Wu Heng menuangkan minyak ke bangkai yang jatuh untuk membakarnya,
dan kemudian kerangkanya diangkut ke tanah untuk dimakamkan. Tunggu hingga masalah zombie teratasi. Wu Heng mengeluarkan peti mati yang didapatnya hari ini. Tutup peti mati terbuka, memperlihatkan tubuh di dalamnya. Jadilah yang pertama menggunakan bone spell pada mayat alkemis level 15. Setelah perintah tidak stabil muncul, daging dan darah yang layu di mayat itu jatuh dari kerangkanya, dan kerangka berlengan 6 itu perlahan berdiri. Bentuk tubuh dan struktur tulangnya tidak jauh berbeda dengan manusia. Hanya tulang belikat tempat kedua lengan menyatu, yang terlihat lebih lebar. Lihatlah penampilannya. Wu Heng terus memeriksa atribut kerangka itu. Alkemis kerangka, level 15. Atribut, konstitusi 25, kekuatan 15, ketangkasan 17, kecerdasan 20, persepsi 18, karisma 12. Karakteristik, kerangka berongga, jiwa perantara, koordinasi multi lengan. Prestasi, spesialisasi armor kulit, mahir, spesialisasi senjata bela diri, mahir, ramuan, pakar, racun, pakar. Kemampuan, sarjana alkimia, formula tipis, penelitian ramuan tingkat lanjut, penggantian bahan. Koordinasi multi lengan, unit ini secara alami dilengkapi dengan kebiasaan menggunakan banyak lengan dan gerakannya terkoordinasi. Farmakologi, unit ini mahir dalam subjek alkimia, farmakologi, dengan fokus pada merawat orang lain dan mengembangkan serta menyempurnakan ramuan buffing. Poisonologi, unit ini mahir dalam subjek alkimia, poisonologi, dan mempelajari berbagai racun dan bisa. Penelitian farmasi tingkat lanjut, mampu mengembangkan obat-obatan baru sesuai kebutuhan. Penggantian bahan, penggunaan ramuan bukan lagi formula yang kaku. Bahan dapat digunakan secara fleksibel untuk memurnikan berbagai ramuan. Alkemis tidak perlu berpartisipasi dalam pertarungan frontal. Persyaratan Wu Heng untuk atributnya tidak terlalu tinggi. Setelah melihat sekilas, dia fokus pada keahliannya. Selain farmasi yang mencapai level ahli, ada juga tambahan ahli racun. Dilihat dari perkenalannya, alkemis ini juga pandai membuat racun. Saat memintanya membuat ramuan, jelaskan dan jangan membuat sesuatu lalu memberikannya kepada diri sendiri. Dalam hal kemampuan, 2 kemampuan baru telah ditambahkan. Penelitian ramuan tingkat lanjut pertama dapat mengembangkan ramuan bermutu tinggi sesuai kebutuhan. Inilah yang paling dibutuhkan Wu Heng saat ini. Mempercepat penelitian dan pengembangan agen inti mayat tingkat 3. Yang kedua adalah penggantian bahan dan penjelasannya sangat sederhana, yaitu bahan dengan khasiat obat yang sama dapat digunakan secara bebas tanpa menggunakan formula aslinya. Ini dapat menghemat lebih banyak bahan dan menghemat uang. Mulai sekarang, Anda akan disebut pakar nomor 1. Wu Heng berpikir sejenak dan memberi nama pakar nomor 1. Alasan mengapa alkemi skeleton tidak berada di peringkat kelima adalah untuk membedakan level satu sama lain dengan lebih baik. Saat nanti Anda mendapatkan kerangka alkimia level 15, Anda dapat terus menduduki peringkat sebagai ahli nomor 2. Kerangka alkimia level 10 masih akan di peringkat dari alkimia nomor 5. Setelah memberikan nama, Wu Heng pergi ke hotel untuk mencari pakaian pelayan dan menyerahkannya kepadanya untuk diganti. Kemudian lanjutkan melepaskan teknik budak tulang pada mayat lainnya. Pandai besi, penyamak kulit, dan pandai emas semuanya berdiri satu demi satu. Wu Heng memberi nama secara berurutan menurut pekerjaan. Melihat kerangka di depannya, Wu Heng sedang memikirkan cara mendistribusikan. Pandai besi, penyamak kulit, dan pandai emas jelas akan tetap tinggal di dunia zombie. Sedangkan untuk alkemi skeleton, dia merasa bahwa dia tidak harus tinggal. Ruang alkimia juga dapat disediakan di kediaman sendiri, alih-alih Li Yahong harus mengangkut material bolak-balik. Setelah memikirkannya, dia langsung berkata, "Kalian tetap di sini, pakar nomor 1 akan kembali bersamaku. Buka kembali gerbang dan kembali ke kediaman Anda di Pulau Harta Karun." Setelah kembali ke kediamannya, Wu Heng membawa pakar nomor 1 langsung ke ruangan di sebelah ruang belajar di lantai 4. Menurut tata letak aslinya,
ruangan ini adalah tempat Wu Heng melakukan eksperimen. Tetapi saya tidak punya apa-apa untuk dipelajari, selalu kosong. Sekarang kami berencana menggunakan tempat ini untuk kerangka alkimia. Kedepannya, persiapan ramuan bisa diselesaikan di sini, dan Anda juga bisa mendapatkan ramuannya sesegera mungkin. Pakar No. 1. Anda akan bekerja di sini mulai sekarang. Bab 297. Bab 297, saya punya suami. Pakar nomor 1 masuk ke ruangan dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Tanpa bahan dan alat, tidak mungkin membuat ramuan. Wu Heng mengeluarkan pena dan kertas dari cincin luar angkasa, menyerahkannya padanya dan berkata, saya membutuhkan ramuan penyembuh, ramuan psikotropika, dan ramuan penawar racun. Tuliskan semua bahan yang diperlukan. Ketiganya adalah obat yang paling umum digunakan. Buat ini dulu, ini akan selalu berguna. Untuk produksi dan penelitian serta pengembangan obat inti jenazah, kami masih harus menunggu inti jenazah dari penjara diangkut sebelum dapat dilanjutkan. Kerangka berlengan 6 mengambil pena dan kertas dan mulai menuliskan materi di kertas. Setelah daftarnya setengah penuh, dia menyerahkannya lagi kepada Wu Heng. Selain material, ada juga beberapa alat yang digunakan dalam alkimia, yang juga ada di dalamnya. Wu Heng meliriknya, lalu langsung menyingkirkan cincin luar angkasa itu. Anda tinggal di sini dulu, dan saya akan mengirimkan bahan dan peralatannya ketika waktunya tiba. Kerangka itu tidak merespon, masih berdiri di tengah. Wu Heng menutup pintu dan turun ke bawah. Lobi. Minnie sedang berbaring di sofa sambil membaca komik di tangannya. Mendengar langkah kaki tersebut, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Tuan." Wu Heng berjalan mendekat dan menepuk pantatnya dengan ringan. Di kamar sebelah ruang kerja di lantai 4, saya telah mengatur kerangka untuk membuat ramuan alkimia di sana. Jangan takut saat Anda melihatnya. Oh, bagus. Bagaimana aku bisa begitu penakut? Aku tidak pernah takut pada kerangka, kata Minnie. Baiklah, mari kita bicara denganmu. Keduanya duduk bersama dan mengobrol sebentar, dan Enwil juga kembali dari luar. Mengenakan pakaian rumah, dia juga mendekat. Tuan, Diakon meminta Anda untuk datang besok. Diakon sedang mencari dirinya sendiri. Apakah kamu tidak mengatakan apa-apa? Underwale menggelengkan kepalanya, tidak. Asisten Moya ada di sini. Melihat kamu tidak ada di sini, aku memintanya untuk datang besok. Ini seharusnya bukan masalah yang mendesak. Saya akan pergi ke sana dan melihat-lihat besok. Minnie melanjutkan, Sister Weyer, Master telah mengatur ruang alkimia di lantai 4. Kalau begitu, jangan takut dengan kerangka itu. Underwale menoleh ke arahnya dan berkata, saya akan pergi ke asosiasi. Kamu di rumah, jangan takut. Saya tidak takut dengan ini. Ketika dua orang sedang bertengkar, pintu halaman diketuk lagi. Minnie berdiri untuk membuka pintu, dan Wu Heng juga melepaskan tangannya dari pakaian gadis rubah itu. Melihat keluar, kemudian dia melihat peri kayu, Sanara, berjalan masuk tanpa penjaga atau pengurus rumah tangga. Minnie menuntunnya menuju rumah dan berteriak, Tuan, Sister Sanara ada di sini untuk memberi Anda lukisan cat minyak. Masuk ke kamar. Sanara menyerahkan lukisan cat minyak itu dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa wakil Diakon Wu Heng menyukai lukisan cat minyak, jadi saya mengirimkannya kepada Anda. Lukisan yang Anda katakan Anda sukai pagi ini akan dikirimkan kepada Anda setelah saya menyelesaikannya. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata nakal. Terima kasih. Wu Heng mengambilnya dan melihatnya. Itu adalah produk setengah jadi yang dia lihat di pagi hari. Sekarang sudah selesai. Lukisan itu sangat indah. Saya akan menggantungnya di ruang kerja saya nanti. Senyuman Sanara menjadi lebih cerah dan dia duduk di samping. Minnie membawakan teh, Wu Heng terus mengobrol dengannya sebentar, dan chef nomor 1 menyiapkan makan malam. Beberapa orang duduk untuk makan bersama dengan Sanela. Setelah mengantar Sanara, beberapa orang kembali ke kamar. Minnie memandangi lukisan cat minyak itu dan berkata,
Suster Sanara sungguh menakjubkan. Semua lukisan yang digambarnya begitu indah. Wu Heng mengenakan piyamanya dan berkata, peri berumur panjang dan memiliki banyak energi untuk mempelajari sesuatu. Saya sangat iri, saya juga ingin hidup lebih lama. Wu Heng mengusap kepalanya, kalau begitu berlatihlah dengan keras dan tingkatkan fisik dan levelmu, dan kamu bisa hidup lebih lama. Yah, aku pasti akan berlatih keras di masa depan. Mini meletakkan lukisan cat minyak di tangannya, lalu menoleh dan melihat ke atas, apakah kamu ingin mandi? Ayo pergi. Wu Heng membuka tangannya, dan Mini serta Underwhale berjalan ke kamar mandi, masing-masing di setiap sisi, sambil tertawa. Jauh di malam hari, di laut yang ganas, beberapa kapal perang berlayar maju mengikuti ombak, dan 3 naga terbang terus berputar-putar di langit. Digantung di tiang yang didirikan adalah bendera bajak laut dengan tengkorak di dalam tong besi. Kapal bajak laut tong besi. Di kabin kapten, seorang pria kuat sedang menggendong wanita di depannya, mengutuk segala macam kata-kata makian dan meludah. Tunggu sampai saat terakhir, berteriak di mulutnya dan bernapas berat. Hah, gelombang. Wanita lelaki tua itu keren sekali. Dia menepuk-nepuk tubuh wanita itu dengan keras dan berkata, aku lelah, hanya dirimu sendiri. Baru saja selesai berbicara, alis pria itu berkerut. Matanya tertuju pada salah satu sisi bantal. Pada suatu saat, ada sebuah amplop kosong di sana. Jika bukan karena spray yang menguning, mungkin sulit untuk menyadari bahwa ada hal tambahan seperti itu. Keluar, kata pria itu. Wanita itu berdiri dengan panik, mengambil pakaian di sampingnya dan langsung berlari keluar. Dia satu-satunya yang tersisa di ruang tunggu. Dia duduk di tepi tempat tidur, mengeluarkan belati dari laci, membuka amplop, dan menuangkan surat itu. Kata-kata semerah darah muncul di kertas surat. 3 hari kemudian, grup pedagang Adira memasuki rute Romulo. Ini hidup kembali. Pria itu tersenyum. Menurut informasi di surat, mereka banyak makan makanan keras akhir-akhir ini. Hanya ingin mengembalikan surat itu dan menyimpannya. Namun, saya menemukan ada pesan lain di babak kedua. Setiap kelompok bajak laut yang dapat membunuh wakil Diaken Pulau Harta Karun, Wu Heng, akan menerima 200 koin emas. Pupil mata pria itu mengecil dan dia tampak sedikit terkejut. Ini pertama kalinya seseorang dicari melalui surat. Diakon Pulau Harta Karun, 200 koin emas. Sangat berharga. Penjahat yang dicari di level 15 hanya bisa mendapatkan hadiah paling banyak beberapa koin emas. Seharusnya tidak demikian, orang tingkat kelima tidak bisa menjadi subdiakon. Selanjutnya, band bajak laut manapun. Sepertinya perintah hadiah telah dikeluarkan untuk semua kelompok bajak laut. Haha, gelombang. Menarik sekali, wakil Diaken ini benar-benar menginjak kotoran dan menjadi sasaran semua kelompok bajak laut. Pria itu memasukkan amplop itu ke lemari terdekat dan berteriak keluar, bawakan grafiknya. Pintu terbuka, dan pelaut itu terhuyung masuk sambil memegang peta di tangannya. Pria itu memeriksa posisinya dengan hati-hati dan berkata langsung, beritahu semua kapal untuk bersiap berbalik. Domba gemuk akan datang. Ya, pelaut itu berlari keluar dan menyebarkan berita itu. Keesokan harinya, asosiasi. Wu Heng berdiri di depan ruang kerja Diaken dan mengetuk pintu. Mendengar jawaban dari dalam, dia membuka pintu dan masuk. Diakon Imilo sedang duduk di belakang meja, memegang dokumen di tangannya dan melihat ke atas. Apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Aku belum melihatmu. Saya telah mengatur keamanan tempat tinggal saya, dan saya juga sedang menyelidiki beberapa informasi tentang buronan penjahat. Wu Heng dengan santai menemukan alasannya. Imiro mengangguk dan tidak banyak bicara tentang topik ini. Melanjutkan, Sanela tinggal di sebelah Anda, apakah Anda tahu tentang ini? Wu Heng mengangkat kepalanya dan melirik ke pihak lain. Apakah asosiasi mengetahui hal ini? Benar jika dipikir-pikir, Sanara memiliki identitas tertentu. Dia pernah diculik oleh bajak laut dan hampir mati di laut. Setelah tinggal di Treasure Island,
asosiasi secara alami akan lebih memperhatikan untuk menghindari masalah lebih lanjut. Saya tahu, kami diundang untuk makan malam ketika kami check-in. Nah, selain menjadi presiden sebuah kelompok bisnis, Sanara juga merupakan istri dari pejabat politik Perikayu. Kamu juga harus lebih memperhatikan keselamatannya, sudah dekat. Jimmy Luo berkata lagi. Wu Heng tercengang. Aku punya suami.